Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Idhirahu ala dinni kullihi wa kafa billahi syahida. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Takwa Banyumas channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam tema bebaskan dari riba dan kapitalisme. Bahwasanya Islam telah menegaskan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwasanya riba ini tidak berdiri sendiri ternyata gitu ya. Dia adalah suatu sistem ekonomi gitu. Ciri khas dari sistem kapitalisme itu sendiri gitu ya. Di mana kapitalisme yang dia berpangkal dari bahwasanya ekonomi itu adalah segala-galanya gitu. Yang dia bertumbuh pada dua kebijakan fiskal. Yang pertama adalah bunga gitu kan. Yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwasanya bunga bank adalah riba. Dan yang kedua selain bunga itu adalah pinjaman gitu kan. Jadi tidak heran manakala kondisi ekonomi di negeri kita gitu kan yang sedang terpuruk gitu kan. Kebijakan fiskalnya itu hanya dua tadi gitu kan. Ya ngotak-ngatik bagaimana suku bunga gitu kan dia bisa dirubah agar nanti ekonomi ini bisa bertumbuh, atau ketika misalnya dalam kondisi tertentu itu sedang terjadi krisis finansial misalnya gitu kan. Ya kebijakan yang lain bisa adalah hutang atau nambah hutang lagi gitu kan. Bisa ke lembaga-lembaga internasional yang lain gitu. Nah, misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi pangkal dari problem kehidupan di negeri kita gitu kan. Di mana aturan-aturan tadi tentunya adalah bertentangan dengan syariat ya gitu kan. Di mana Allah telah mengharamkan satu praktek riba gitu kan. Bahkan dosa riba ini kan adalah perkara yang masuk kategori dosa besar ya gitu. Dalam satu hadis dijelaskan sama Rasulullah SAW, manakala zina dan riba telah merajalela maka tunggulah itu kan suatu negeri itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Di dalam keterangan lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Gitu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku kata Allah itu, maka ma'isatan dhanka adalah penghidupan yang sempit baginya. Nah, ini bisa kita rasakan dalam kondisi kita saat ini gitu kan, di mana aturan-aturan yang harusnya itu diatur dengan syariat, justru saat ini itu diatur dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan syariat tentunya ya gitu. Sehingga kita lihat gitu kan bagaimana negeri kita yang sumber daya alamnya kaya raya luar biasa itu justru terjadi ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang begitu rupa ya gitu kan. Cari pekerjaan cukup sulit ya di negeri kita gitu kan. Banyaknya jurang kemiskinan antara kaya dan miskin itu. Banyak orang kaya juga di negeri kita, tapi lebih banyak orang yang miskin tentunya ya di negeri kita. Kenapa? Dari prinsip dari kapitalisme itu sendiri adalah yaitu menganut konsep hukum rimba gitu kan. Di mana pemilik modal lah yang dia nanti akan menguasai pasar gitu kan. Dari hulu sampai hilir itu bisa dikuasai oleh eh, satu orang atau beberapa orang saja yang memungkinkan gitu kan
masyarakat yang mereka itu di tengah masyarakat itu berjibaku gitu kan. Yang tentunya di situ yang memiliki modal kecil dia akan tersingkir secara otomatis gitu kan. Hukum rimba kan seperti itu. Siapa yang kuat dialah yang menang gitu kan. Sedangkan para konglomerat di atas sana mereka itu memiliki modal yang besar gitu ya. Mereka bisa mendapatkan HPP dengan murah sehingga mereka bisa jual dengan murah gitu kan. Yang terjadi adalah di tengah-tengah masyarakat, masyarakat ini dia akan kesulitan untuk bersaing secara sehat gitu kan. Ibaratnya itu kayak di ring tinju ya. Ring tinju itu ada kelas misalnya bulu ya, kelas bulu terbang dengan kelas berat misalnya itu dia dibiarkan untuk bertarung gitu kan. Pastinya di situ nggak imbang ya gitu ya kan. Itulah gambaran masyarakat di negeri kita ketika menggunakan sistem kapitalisme tadi ya gitu ya kan. Yang kuat mereka lah yang nanti akan menguasai pasar gitu kan. Dan pertanyaannya eh, pemerintah itu dia di mana gitu kan? Apakah dia akan memberikan bantuan kepada masyarakat gitu kan secara umum? Tentunya kalau kita lihat faktanya ternyata tidak. Masyarakat ini dia dibiarkan untuk berjuang gitu kan. Alih-alih dia mendapatkan bantuan ya gitu kan. Belum juga berusaha dia harus sudah membayar segenap persyaratan-persyaratan, syarat usaha dan lain-lain gitu kan. Izin juga belum tentu gitu kan keluar gitu kan. Sudah keluar bisa jadi dia sudah terkena pajak. Untung juga belum gitu kan. Nah, ini satu konsekuensi dalam sistem kapitalisme gitu kan. Nah, bagaimana solusi dalam Islam? Tentunya kembali kepada sistem Islam gitu kan. Dalam Islam itu diatur satu konsep ekonomi bahwasanya itu yang berkeadilan gitu kan. Di mana mekanisme pasar itu ya diserahkan kepada mekanisme pasar. Di sana ada namanya itu supply and demand. Gitu. Tidak boleh di sana itu ada pematokan harga, monopoli pasar itu nggak ada, nggak boleh itu di sana itu. Negara dia hanya bahasanya itu membantu ya itu. Bukan hanya sekedar dia sebagai regulator, tapi dia membantu tentunya. Gitu. Para pengusaha yang dia butuh modal, bagaimana nanti negara hadir untuk membantunya, gitu kan. Barang-barang yang sekiranya itu perlu untuk dihadirkan, ya dihadirkan, gitu kan. Tidak perlu nanti termasuk juga tadi ya untuk perizinan, regulasi, gitu kan. Sehingga nanti akan memudahkan. Dan di sana itu tidak boleh ada praktek ribawi pastinya ya, gitu kan. Dan kita yakin itu kan manakala itu kita itu berniaga atau kita melakukan satu perniagaan dengan cara yang diridhoi Allah, pastinya Allah akan memberikan keberkahan di sana gitu ya kan. Karena tadi ya dalam Islam itu eh, transaksi itu dia harus antorotin mingkum, dia butuh sebuah keridhaan di antara sesama. Dan disitulah letak keberkahannya itu di situ, tidak ada paksaan gitu kan. Di sana juga tidak boleh ada riba gitu kan, yang pastinya itu Allah akan memberikan pertolongan ya gitu kan, manakala kita itu berjalan sesuai dengan syariatnya, aturannya gitu kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard gitu kan. Jadi ketika kita itu ada satu negeri dia itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan mencurahkan berkah dari langit dan dari bumi gitu kan. Yang insya Allah solusi Islam terkait dengan riba dan kapitalisme itu adalah ya tinggalkan riba dan kapitalisme itu sendiri, kembali kepada Islam secara kafah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali atau masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah gitu kan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara sempurna, secara keseluruhan tentunya gitu. Baik dalam sistem ekonomi, sosial, budaya gitu kan, pendidikan gitu kan, ibadah tentunya ya gitu kan. Semua itu kembali kepada Islam dan disitulah akan ada jaminan keberkahan, jaminan keadilan di sana yang akan menjadikan negeri kita, usaha kita itu berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.